wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unza, yakni Bapak Asosiat Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Luluil Maknun, Prodi PGMI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam satu malam. Untuk yang pertama di sini ada pengertian dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah dua bagian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam satu malam. Nah, Isra sendiri yaitu perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram ini yang berada di Mekah dan Masjidil Aqsa ini berada di Palestina. Selanjutnya di sini ada kronologi peristiwa. Pada saat itu pada malam 27 Rajab, Nabi Muhammad berada di rumah bibinya, yakni Ummu Hani. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, dan dari situ Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram. Nah, pada saat itu malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan setelah itu dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, setelah itu Nabi menaiki buraq, yakni hewan paling tercepat, untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, saat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam para nabi terdahulu. Dari Masjidil Aqsa, Nabi menuju ke langit pertama hingga langit ketujuh. Di setiap langit Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi yang lain. Di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sampailah di Sidratul Muntaha, yakni tempat yang sangat mulia dan paling tertinggi di langit. Saat di Sidratul Muntaha ini Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya dari 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat atas saran dari Nabi Musa. Setelah menerima perintah sholat, Nabi Muhammad kembali ke Mekah pada malam itu juga. Nah, di sini juga ada peristiwa penting. Nah, peristiwa pentingnya yakni perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, di mana di situ Masjidil Haram merupakan kiblat pertama umat Islam dan Masjidil Aqsa yaitu masjid suci yang menjadi tujuan perjalanan para nabi tersebut. Nah, di sini juga ada naiknya Nabi ke langit dari langit pertama hingga langit ketujuh, atau disebut dengan Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi diangkat ke tempat tertinggi untuk menerima wahyu atau menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sholat 5 waktu ini juga merupakan perintah yang sangat penting bagi umat Islam, di mana sholat ini merupakan tiang agama dan merupakan ibadah yang paling utama. Nah, di sini ada perintah sholat, di mana yang awalnya 50 waktu sholat menjadi 5 waktu sholat. Nah, di sini yang pertama ada sholat subuh, ada 2 rakaat, yang kedua ada sholat duhur, ada 4 rakaat, ada sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya ada 4 rakaat.
Nah, di sini juga ada hikmah dari Isra Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj yakni menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana peristiwa Isra Mi'raj ini sesuatu yang tidak ada mustahilnya. Termasuk memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa hingga dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dan di sini juga hikmahnya menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama menuju langit tertinggi untuk menerima perintah sholat. Nah, perintah sholat adalah tiang agama dan ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Dan sholat adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga dapat meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah. Dan dengan sholat kita juga dapat memohon ampunan dan memohon bantuan atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian presentasi peta konsep dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.